Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Inilah kisah pesan terakhir sang Nabi. Kisah ini bukanlah akhir, melainkan puncak dari sebuah cinta yang tak terbatas. Kisah tentang detik-detik terakhir manusia paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi. Penyakit yang diderita Rasulullah SAW semakin parah. Dalam kondisi tubuh yang semakin lemah, kekhawatiran terbesar beliau bukanlah rasa sakitnya, melainkan keadaan umatnya. Beliau masih berusaha memimpin salat, namun saat kondisi tak lagi memungkinkan, beliau menunjuk Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menggantikan sebagai imam. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW merasa kondisi beliau sedikit membaik. Beliau menyingkapkan tirai kamar yang membatasi dengan masjid. Para sahabat yang sedang salat subuh diimami oleh Abu Bakar melihat wajah mulia Nabi. Mereka nyaris bubar karena saking bahagianya, mengira Rasulullah akan bergabung. Abu Bakar bahkan hampir mundur dari saf. Namun Rasulullah memberi isyarat agar sholat diteruskan. Beliau kemudian kembali ke kamar. Itu adalah pemandangan terakhir yang dilihat para sahabat dari Rasulullah SAW. Pesan terakhir dan pengorbanan cinta. Di dalam kamar, kepala beliau bersandar di pangkuan istri tercinta, Aisyah radhiyallahu anha. Rasa sakit yang beliau rasakan begitu hebat, hingga Aisyah sering mendengar beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan teman yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada saat-saat kritis datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara Aisyah, membawa siwak. Rasulullah memandangnya. Aisyah yang mengerti, mengambil siwak itu, mengunyahnya hingga lembut, lalu memberikannya kepada Rasulullah. Dengan sisa tenaga, beliau bersiwak. Beliau membersihkan giginya untuk terakhir kali. Sebuah bukti betapa beliau menjaga kebersihan dan sunnah hingga akhir hayat. Kemudian tatapan beliau terpaku ke atas ke langit-langit kamar. Beliau mengucapkan kata-kata terakhir yang menghunjam hati seluruh umat. As-salat, as-salat wa ma malakat aimanukum. Jaga salat, dan peliharalah budak-budak orang yang lemah di antara kalian. Dan akhirnya ucapan yang penuh kerinduan dan kepasrahan, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Tempat yang maha tinggi, teman yang maha tinggi. Ruh suci Rasulullah SAW pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duka dan kehilangan kepergian beliau mengguncang Madinah. Umar bin Khattab tak kuasa menerima kenyataan, bersumpah bahwa Nabi tidak mati melainkan hanya pergi sejenak. Namun Abu Bakar datang, mencium kening Rasulullah, lalu berdiri di mimbar dan menyampaikan pidato bersejarah. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ia membacakan firman Allah ke Ali Imran 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Ucapan Abu Bakar menjadi pelipur lara, memisahkan loyalitas kepada pribadi dari ketaatan kepada ajaran. Rasulullah SAW pergi, tetapi cinta dan risalahnya menjadi warisan abadi. Beliau tidak meninggalkan harta, melainkan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sebuah kompas yang menjamin keselamatan umatnya hingga akhir zaman. Inilah teladan kasih sayang dan kepedulian tertinggi. Di ambang kematian, yang beliau ingat hanyalah kesejahteraan umatnya. Semoga kita termasuk umat yang beliau rindukan di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.